Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Bikan TV, edukasi cryptocurrency. Oke, kali ini teman-teman ada berita besar ya yang sangat menakjubkan untuk kita para trader ya, baik holder maupun scalper ya. Dan ini jangan kita sia-siakan peluang ini ya, karena tidak akan terulang peluang yang kedua kali ya. Dan ini teman-teman merupakan suatu kabar di mana kita harus mempersiapkan ya posisi kita agar tidak terlambat. Jika kita mengabaikan, itulah kadang-kadang ketika sudah di depan mata faktanya baru kita ikut mengambil posisi sehingga kita beli di harga pucuk ya. Koin Lance teman-teman ya, dan ini sangat antusias sekali. Dalam waktu dekat ini akan burning besar-besaran ya. Ya, ada pembakaran token besar-besaran, dan di samping itu pula ya, tim developer lagi sedang merancang ya proyek-proyeknya yang besar, sehingga efek dari proposal yang diajukan oleh developer Lance ya, Edward Kim ya, dan timnya itu akan berdampak sekali ya dengan langkah-langkah para tim developer ini. Dan di samping itu ya, koin Lance ini dicanangkan akan listing di Coinbase ya. Tetapi sekarang masih rincu, masih berbau rumor ya. Dan seperti konten saya sebelumnya bahwa saya menjelaskan ya mengenai koin Lance ini ya, ada konten saya sebelumnya tentang Lance ya. Bahwa koin Lance ini ada rumor Coinbase membeli skala besar, menyimpan seperti CZ. Kalau CZ Binance sudah lama ya dia hold koin Lance, bahkan dia mensupport untuk membantu atau menggelontorkan dana dalam proses pembakaran koin Lance atau Luna ini ya. Sementara Coinbase ya, bursa terbesar di Amerika, itu disinyalir membeli koin Lance dalam skala besar. Ya. Jadi kalau kita analisa teman-teman, ada dua katakanlah exchange besar di dunia, ya, seperti Binance dan Coinbase ya, mereka sudah menyimpan koin Lance ya dalam skala besar. Ini bertanda apakah next time koin Lance itu akan big pump, akan mengalami pump yang tinggi. Walaupun tidak setinggi dulu, yang jelas dia akan rally yang sangat luar biasa. Ya. Jadi ini akan merubah paradigma di mana dulu holders beli di harga pucuk, ketika dia crash banyak yang terjun bebas, jual cut loss, ada yang menahankan biarkan jadi abu, ada yang serok ya. Dan sini kayaknya Lance ini akan merubah paradigma. Yang tadinya dari harga pucuk dia koreksi atau hancur crash ke bawah ya, harga bawah, dan ini akan merubah harga bawah balik ke harga pucuk. Makanya para whales maupun paus-paus ini sudah antusias, mereka membeli Lance ini dalam skala besar karena mereka menunggu momen ketika dia burning besar-besaran ya, dan diiringi dengan listingnya di Coinbase. Wah, akan terjadi seperti Shiba Inu pada waktu jadi koin micin ketika di listing di Binance. Berapa Shiba Inu bunuh 0 ketika dia listing ke Binance? Bisa bunuh 340 ya dalam waktu seketika 2-3 kali rally. Artinya kalau dia bunuh 30 ya, artinya 100.000%. Kalau 40, 1 juta persen pumpnya. Bayangkan. Artinya kalau kita simpan 1 juta Shiba Inu pada waktu itu bunuh 40, bingung kalkulator ngitungnya teman, mesin hitung bingung, nolnya banyak banget. Begitu juga Lance. Posisi dia harga masih di 1-2 rupiah ya. Ketika dia rally ke harga 1.000 rupiah ya, atau $1 teman-teman ya, bingung juga ngitung duitnya ya. Beli 1 juta bingung juga kita ngitung juga.
apakah mampu Lans menembus di harga Rp1.000 atau $1, 1.500? Jawabannya sangat bisa. Karena apa? Runtuhnya Lans, ya, koin Lans ini, Luna ini runtuhnya dia di posisi harga 23.000, setelah dia turun 23.000 langsung anjlok lagi ke 0,2 sekian. Dan itu pun sudah banyak yang cut loss. Ya. Artinya yang sangkut yang masih bertahan di atas di harga pucuk 100 ribuan ke pucuk ke atas ya. Itu mereka masih yang menahan hold. Ketika dia pump belum menyentuh ke sana, mereka juga nggak bisa jual. Artinya betul-betul yang jual beli pada waktu sekarang ini holders yang trader baru dengan depo yang baru, dengan modal baru. Yang modal lama mungkinan banyak yang sudah cut loss. Walaupun menahan dia tidak dijualnya aset-aset dia waktu beli harga pucuk tidak akan terjual juga dalam waktu dekat ini. Yang beli 1 juta posisi Lans, yang beli harganya 500.000 satu koin Lans ya, 400.000, 300.000, 100.000 belum tentu terjual dalam waktu dekat ini. Tetapi kalau mereka akan cut loss di harga 1.000 atau $1 bisa terjual. Jadi momen ini yang kita manfaatkan, kita ambil posisi di posisi sekarang. Kita beli di harga sekarang, ketika dia tembus $1, bukan lagi kita jadi orang kaya baru ya. Kayaknya sudah menjadi seorang sultan, garis miring, juragan, garis miring, cukong, ya, garis miring, paus. Sudah bisa jadi paus kita. Hah? Kalau uang sudah banyak kayak gitu ya jadi paus. Kalau ada kripto yang kira-kira bagus, kalau kita masuk langsung pam, kalau kita keluar langsung dam, ya. Tuh. Oke, sekarang kita masuk ke news ya mengenai koin Lans, teman-teman ya. Tim New Terra Classic, ini sudah saya translate Indonesia ya. Tim New Terra Classic Layer 1 dibentuk oleh Edward Kim dan Saradar merilis proposal pertama. Tuh, dia sudah merancang proposal ya untuk Binance itu. Tim Layer 1 dibentuk oleh Edward Kim dan Saradar telah merilis proposal pertamanya, menguraikan tugas mereka untuk 3 bulan ke depan dan anggaran yang dibutuhkan. Mengurai 1 pekan 2023, teman-teman. Ya, artinya mengurai di 2023 dalam kuartal pertama. Ya. Tim Terra Classic Layer 1 yang baru, yang dijuluki Join L1 Task Force, telah merilis proposal pertamanya dibagikan oleh pengembang ini, inti Terra Classic Edward Kim, dan tweet hari ini. Nih, dia tweet mengenai proposal itu diluncurnya untuk kepada Binance ya. Ingatlah bahwa pada hari Selasa, The Crypto Basic melaporkan spekulasi bahwa Edward Kim dan sama pengembang inti Tobias Eders Akazaradar sedang mengerjakan tim pengembangan layer 1 yang baru. Proposal dibagikan oleh Edward Kim menegaskan perkembangan ini. Dalam jangka pendek, tim akan dikontrak untuk melakukan peningkatan pemeliharaan penting, sebagaimana proposal yang diuraikan secara luas untuk 3 bulan ke depan. Jadi artinya di kuartal pertama 2023 ya. Untuk tujuan ini, tim mengajukan anggaran lebih dari 141.750 US dollar untuk melayani 4 pengembang senior, 2 bekerja paruh waktu, 1 admin, dan 2 pengembang junior, dan ketentuan tambahan untuk alat perangkat lunak yang diperlukan yang akan digunakan pengembang ini. Konferensi, nih ya speknya ya, tuh pengembang senior Edward Kim nih teman-teman ya, nih bukan kacang-kacangan ya, bukan kacang rebus ya. Khususnya proposal tersebut meminta pembayaran bulanan setelah tonggak yang relevan telah dicapai dengan persetujuan di Komite Pengawasan Komunitas dan Terra Grand Foundation ya. Semuanya setuju untuk menjadi bagian dari komite pengawas per tweet, dan sangat kemarin berpartisipasi dalam sprint 2 mingguan. Panitia akan memberikan umpan balik kepada komunitas dan menawarkan panduan kepada gugus tugas lapisan 1. Nah, ini community lunch ya. Jadi Edward Kim ini sering sekali di Twitternya men-tweet mengenai ya proposal ya, dan juga mengenai langkah-langkah dep yang baru nih ya, tim-timnya ya kerja. Artinya begini teman-teman. Kalau menurut hemat saya ya, menganalisa tweetan si Edward Kim di Twitter, dia terus melakukan program dan terobosan untuk kebangkitan Lans.
dengan menggait ya investor-investor baru yang untuk menanamkan modalnya di koin Lance ya. Makanya dia terus terobosannya mencanangkan untuk di Coinbase ya. Dan Edward Kim ini bukan orang sembarangan, orang yang memang backgroundnya senior, seorang pengusaha besar ya, dan relasinya cukup besar para investor paus-paus yang besar ini ya. Maka dia bisa untuk membangkitkan Lance ya dalam waktu dekat ini. Apalagi di backup dia tandem sama CZ Binance ya, sama bos Coinbase ya. Itu dua exchange yang terbesar di dunia ya. Dan kalau saya pribadi sangat optimis sekali dengan Lance ini, sangat optimis sekali. Jadi teman-teman yang belum mengambil posisi, mulai ambil posisi ya. Ambil posisi bertahap ketika ada koreksi serok untuk di hold 3 bulan ke depan. Jadi pisahkan, ada yang di hold untuk 3 bulan ke depan, ya. Ada yang betul-betul untuk di scalping sebagian. Jadi kalau dia nggak mungkin langsung sekali rally, dia pasti rally-nya nanti 100% dulu, 200%, 300%, koreksi lagi. Ya, rally lagi, belum. Nanti sudah puncaknya baru terbang tinggi. Makanya jangan kebobolan, jangan kita keasikan scalping ya. Begitu kita lepas semua aset, dia terbang tinggi, nyesel. Makanya harus dipisah aset itu. Ada yang untuk hold keras, untuk ketika dia rally ke $1 ya, itu yang buat kita kaya mendadak, dan sebagian untuk scalping. Untuk uang harian kita ya, teman-teman, harus pakai 2 langkah kita. Tuh. Saya update terus loh mengenai Koin Lance ini, saya pantau terus di Twitter, berita-berita terbaru dia ya, apa project-project dia ke depan, progresnya gimana ke depan, apakah bagus atau gimana ya. Makanya setelah saya dapat info-info baru, langsung saya buatkan konten ya, agar kalau bisa jangan saya saja dapat cuan besar ya, teman-teman juga akan mendapatkan juga ya. Tapi ini tetap disclaimer on teman-teman ya, tetap analisa dulu sebelum memutuskan membeli, karena resiko tinggi yang namanya cryptocurrency ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah mengenai koin Lance yang sangat berprospek sekali untuk 2023 ini, karena dengan project yang jelas. Sedangkan Lance ini sudah dikelola oleh developer yang baru ya, Edward Kim dan tim ya, Edward Kim CS ya, sama tim-timnya para pengusaha besar ya, konglomerat ya. Dan lebih lagi dia bertandem, dia berpartner sama CZ Binance dan Coinbase ya. Ketika fix Twitter akan men-tweet misalkan Lance listing di Coinbase, optimis to the moon, untuk menuju $1 bukan isapan jempol, bahkan jadi kenyataan yang nyata gitu teman. Semoga kita cuan ya. Untuk hold koin Lance ya, sampai di sini dulu mengenai edukasi dan informasi saya ya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dibantu di subscribe channel saya agar saya bisa maju dan bisa berkembang lagi. Like, share, serta komen. Dan jangan pula lupa aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari konten saya selanjutnya. Setiap hari saya mengupload 5 bahkan 10 video mengenai edukasi cryptocurrency. Terima kasih atas perhatiannya yang telah menonton konten saya ini, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.